dia nggak bisa ini. Soalnya dari rumah sakit juga. Berarti ini tetap datang ke Densus? Enggak, istirahat dulu. Ininya lagi nggak fit soalnya. Oh, saya nggak ini, soalnya habisnya lagi kurang sehat. Ya, ayo pulang. Ya, Agus sudah diperiksa, kalau sakit nggak ada apa-apa. Kan kita ada lawyernya, kan pengacara ada, tim lawyer ada. Sekarang tergantung itikat baik daripada Novi aja. Apakah Novi itu mau terlalu banyak ngomong, bernegosiasi atau apa? Udahlah. Kalau sudah KO aja lah, jangan oke terus. Gantian lah, biar Agus yang oke ya. Kalau Novi bilang misalnya, kita nggak ada mau ngomong apa-apa, nggak mau jagain Agus, saya bawa Agusnya, walaupun sakit saya gendong Agus. Buat apa dia simpan juga, kan yang punya Agus, itu dana Agus, uang Agus. Tentu sebisanya saya tidak mau intervensi, karena seperti yang saya bilang dari kemarin, bahwa saya di sini tidak membela kiri atau kanan. Yang saya bela adalah kebenaran. Barang siapa salah, saya akan bilang salah. Barang siapa benar, saya akan bilang benar. Tapi tujuan saya adalah Agus dan Novi, mereka bisa berdamai, bisa menyelesaikan masalahnya, uang donasi bisa mengalir, Agus bisa segera melakukan pengobatan dengan baik, dan clear. Ini akan menjadi prudensial buat kita semua, bahwa masalah ketika sudah dibawa ke ruang publik dan ketika sudah banyak yang campur, akhirnya kemana-mana. Tadi disampaikan begitu oleh lawyernya ya. Maka saya jawab, kami ingin segera selesai juga. Apa? Caranya gampang. Pindahkan uang yang telah dipindah dari Agus ke Yayasan Novi, dikembalikan ke Agus sampai sembuh, dan sisanya biar dipakai untuk kebahagiaan Agus dan keluarga. Dan dibuka rekeningnya. Buka rekeningnya. Yayasan Mbak Novi. Berapa yang masuk donasi ke Yayasan Mbak Novi? Sampai sekarang kita tidak tahu ya. Jadi terakhir itu kondisi keuangannya bagaimana, karena Agus itu mendapatkan ancaman, dugaan ancaman ya, dari pengiriman WA dari Mbak Novi, yang kira-kira bunyinya adalah, kalau hari ini tidak mau, maka akan dilaporkan ke Dinsos dan akan diviralkan. Itu bunyinya kira-kira seperti itu. Itu dikirim ke WA-nya istrinya Mas Agus. Maka Pak Farhad, ya, Kantor Farhad sudah melaporkan ancaman ini sebagai tindak pemerasan, ya, dugaan pemerasan kepada Agus. Setelah diancam dengan kata diviralkan, maka Agus kemudian memindah uang 1,4 ke rekening yayasan, 1,3 ke rekening yayasan Bandung. Ikutin prosesnya aja, tapi dibilang sedih ya, karena pengennya hari ini bisa ketemu sama Agus, bisa tabayun seperti apa, mediasi yang baik. Ya, jadi memang kalau terkait penggunaan uang donasi, itu kita selalu udah sampaikan, ini bisa dirembes, ya bisa dirembes, dan memang sebelum tim Bang Eva datang pun juga metodenya rembes, tapi memang tidak atau belum dirembes ke kita. Kalau dirembes kita bayar gitu kan. Jadi tambahin lagi, rencana medis itu kita minta ya kan. Kita udah punya rencana medis kemarin kan. Apabila ada kebutuhan untuk tindakan yang cukup besar, langsung di DP kan kok, itu langsung dibayarkan. Gak ada masalah untuk itu. Langsung seketika itu juga, seketika itu juga ya. Jadi gak ada masalah untuk itu. Wacana mediasi gitu ya dengan satu ruangan, tapi nggak ketemu titik temu kan gitu ya. Jadi ya menarik lah gitu. Kita nggak paham, tapi yang pasti kalau kita punya harapan, ya saya minta kepada masyarakat juga, ayo kita doakan supaya ini baik-baik saja, supaya ini semua bisa segera selesai. Kasihan Agus juga, karena kan Agus butuh pengobatan mata. Ya, karena uang ini bukan dari Novi diserahkan kembali, tapi dari Agus diambil yang kita laporkan itu. Saya sudah membaca strategi jahat kalian, dan saya sudah lakukan itu. Jadi kamu ini Novi hanya bikin capek Denny Sumargo, siapa lagi Pablo, yang istrinya. Angan-angan terciptanya perdamaian dalam kisruh uang donasi yang melibatkan Agus Salim dan Novi tampak semakin mendekati kenyataan. Pasalnya, Farhad Abbas mengaku siap bertemu dengan pihak Novi untuk mencari titik temu. Kabar itu pastinya menjadi angin segar bagi masyarakat luas. Namun, yang disayangkan, kabar rencana damai itu harus datang di saat pihak kuasa hukum donatur sudah mengambil sikap dalam bentuk polling. Tentu, hal ini pun menarik perhatian dan tanya-tanya besar di benak masyarakat tentang seperti apa sikap kuasa hukum donatur terhadap adanya rencana perdamaian itu. Lantas mungkinkah pihak kuasa hukum donatur akan menyerahkan semua keputusan terkait masa depan uang donasi ke tangan Novi, atau justru sebaliknya, yang mana pihak donatur kuasa hukum akan mencari penyelesaiannya sendiri? Saksikan hanya di Panah Berita.